Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwati fillah, kita lanjutkan lagi pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih dasar madhab Asy-Syafi'i. Kita pada malam hari ini memasuki pembahasan tentang waktu-waktu yang di dalamnya itu diharamkan untuk mengerjakan sholat. Faslun fil awqat allati tahrumu fiha as-sholah. Faslun fil awqat allati tahrumu fiha as-sholah. Pembahasan tentang awqat. Awqat itu jamak dari waktun. Waktun artinya waktu, ya, masuk dalam bahasa Indonesia jadi waktu. Waktun jamaknya awqatun, waktu-waktu. Pembahasan tentang waktu-waktu yang tahrumu fiha as-shalah, tahrumus sholatu fiha, yang diharamkan sholat di dalamnya. Maksudnya apabila mengerjakan sholat di dalamnya itu maka berdosa gitu. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumus sholatu, sholat itu haram. Sholat yang diharamkan itu yang bagaimana? Di sini dijelaskan allati laisa laha sababun mutaqaddimun. Sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahuluinya, wala muqarinun, dan tidak pula sebab yang menyertainya. Jadi kalau sholatnya itu jenis sholat yang tidak ada sebabnya, tidak ada sebab yang mendahuluinya atau sebab yang menyertainya, maka sholat itu haram dikerjakan fi khamsati awqat, dalam 5 waktu. Nanti akan kita lihat penjelasan sebab yang mendahului dan sebab yang menyertai itu apa maksudnya. Nah, 5 waktu ini, yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Pada saat terbit matahari sampai matahari itu naik sekira 1 tombak, sekitar 1 tombak. Jadi pada saat matahari terbit itu haram sholat sampai matahari itu naik sekitar 1 tombak. 1 tombak itu bagaimana hitungnya, nanti kita lihat di syarahnya ya. Kemudian yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Yang kedua, tidak boleh sholat pada saat istiwa. Istiwa pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Istiwa itu waktu ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Berada di tengah-tengah antara timur dan barat, itu disebut istiwa. Nah, itu tidak boleh sholat pada waktu itu. Fi ghairi yaumil jum'ah, selain pada hari Jumat. Kalau pada hari Jumat, ya maka nggak apa-apa sholat pada waktu itu. Karena pada saat-saat itu orang biasanya berada di masjid untuk menanti pelaksanaan sholat Jumat. Jadi masuk masjid, dia
sholat apa saja, tahiyatul masjid atau sholat apa saja boleh ya. Tapi selain pada hari Jumat maka tidak boleh sholat saat istiwa. Hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir ke arah baratnya. Atau dengan kata lain sampai sudah masuk waktu zuhur, karena zawal itu tanda masuknya waktu zuhur. Matahari tergelincir ke arah barat, berarti bayangannya sudah berada di arah timur, walaupun baru sedikit, sudah nggak di tengah-tengah lagi, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Boleh sholat pada waktu itu, ya. Sholat sunnah atau sholat zuhurnya. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh sholat di dalamnya adalah wa indal lisfirar hatta taghruba. Wa indal lisfirari hatta taghruba. Saat matahari itu menguning, ya. Menguning itu maksudnya sudah siap-siap mau tenggelam, ya. Mataharinya sudah kuning, sudah kalau dilihat itu sudah enggak silau, hatta taghruba, sampai dia betul-betul tenggelam. Nah, itu juga tidak boleh sholat di dalamnya. Ini berarti yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu'asy syamsu. Dan setelah sholat subuh, maksudnya setelah mengerjakan sholat subuh. Ya, pada waktu subuh, kalau sudah sholat subuh maka nggak boleh sholat. Hatta tatlu'a asyamsu, sampai matahari terbit, ya. Tentu saja ini terbit kemudian ya naik sekira 1 tombak itu. Kalau pas terbitnya ya kan nggak boleh tadi kan. Ini bagi yang sudah sholat subuh itu tidak boleh sholat yang tidak ada sebabnya, ya. Nanti dijelaskan soal yang ada sebabnya itu yang boleh, yang bagaimana. Tapi kalau tidak ada sebab yang mendahului atau menyertainya maka nggak boleh sholat kalau sudah sholat subuh. Kemudian yang kelima, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, dan setelah sholat asar, maksudnya setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Barang siapa yang sudah mengerjakan sholat asar maka tidak boleh mengerjakan sholat yang tidak ada sebab yang mendahului atau menyertainya sampai matahari tenggelam. Nanti kalau matahari sudah tenggelam maka boleh sholatnya, baik itu sholat maghrib maupun sholat sunnah. Baik, kita lihat syarahnya di kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Al-ma'na anna sholata allati laisa laha sababun mutaqaddimun 'alaiha wala muqarinun laha, ya. Yang dimaksud dengan penjelasan tadi itu adalah bahwasanya sholat itu kalau tidak punya sebab yang mendahuluinya atau sebab yang menyertainya, bi'an lam yakun laha sababun aslan, ya, artinya sholatnya itu bisa jadi memang tidak punya sebab sama sekali. Sholat yang tidak ada sebabnya itu misalnya sholat sunnah mutlak, kan naflil mutlak, jadi sholat sunnah mutlak. Jadi nggak ada sebabnya itu ya nggak ada. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada sebab yang mendahuluinya. Atau ada sebabnya, walakin nahu mutaakhirun anha, tapi sebabnya itu datangnya belakangan. Sebabnya itu adanya setelahnya, setelah sholatnya. Contohnya adalah yang sebabnya itu setelahnya itu adalah istikharah, sholat istikharah, kal istikharah wal ihram. Sholat istikharah, kita kalau mau minta pilihan, istikharah itu kan minta pilihan kepada Allah. Kita ada permasalahan, dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih. Nah, kita pengen minta petunjuk dari Allah, itu namanya
istikharah, disunahkan sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa. Nah, istikharahnya itu doa setelah sholatnya itu, doa setelah sholatnya itu, atau ihram, sholat ihram ya. Barang siapa yang mau mengerjakan haji atau umroh nanti sebelum berihram itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini berarti sebabnya itu adanya di belakang. Sebabnya adanya di belakang. Jadi sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai itu berarti sholatnya itu tidak punya sebab sama sekali, kayak sholat mutlak, atau sebabnya itu ada di belakang sholatnya, itu haram dilakukan di 5 waktu ini. Tahrumu wala tan'aqidu fi khamsati awqat, haram dan tidak sah kalau dilakukan di 5 waktu ini. 5 waktu ini bisa dibagi menjadi 2. Salah satu minha tata'allaqu bis zaman, 3 diantaranya itu berkaitan dengan waktu, wasnani bil fi'l, dan 2 diantaranya itu berkaitan dengan perbuatan. Jadi 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat yang tidak ada sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai itu, 3 diantaranya itu berhubungan dengan waktu, sementara yang 2 itu berhubungan dengan perbuatan. Amal latilaha sababun mutaqaddimun kal faidah wal mandurah wa tahiyatil masjid wa sunnatil wudu wa sunnatil tawaf walati sababuha muqarinun kal istisqa wal kusuf. Adapun yang memiliki sebab yang mendahulunya, sholat yang memiliki sebab yang mendahulunya, misalkan sholat yang kelewat, al-faidah itu sholat yang kelewat. Kelewat belum sholat duhur, ya. Setelah sholat asar baru ingat, tadi belum sholat duhur. Nah, kalau seperti itu, boleh nggak sholat duhur setelah sholat asar tadi? Dia sudah sholat asar, kan nggak boleh sholat kan setelah sholat asar itu. Tapi ingat tadi ada sholat yang kelewat, ada sholat duhur yang belum dilaksanakan. Nah, kalau seperti itu berarti sholat duhur itu kan berarti sholat duhur yang harus dilaksanakan itu termasuk sholat yang punya sebab yang mendahului. Sebab yang mendahulunya apa? Kelewat. Wal mandurah atau sholat yang dinadarkan. Sebelumnya sudah bernadar, kalau dapat ini maka saya akan sholat, maka nanti boleh sholat yang dinadarkan itu dilaksanakan pada 5 waktu itu. Wa tahiyatil masjid, contoh yang lainnya adalah sholat tahiyatul masjid, sholat yang disunahkan saat memasuki masjid. Jadi kalau masuk ke dalam masjid itu untuk menghormati masjidnya itu disunahkan sholat 2 rakaat. Itu kan ada sebab yang mendahulunya. Sebabnya apa? Ya masuk ke dalam masjid itu. Masuk ke dalam masjid sehingga disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi boleh walaupun setelah mengerjakan sholat asar misalnya. Wa sunnatil wudu. Contoh yang lainnya adalah sunnah wudu. Setelah selesai berwudu disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Jadi boleh dikerjakan pada 5 waktu ini. Wa sunnatil tawaf. Setelah selesai mengerjakan tawaf, maka disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi sebabnya itu mendahului. Kalau yang sebabnya mendahului atau yang menyertai, walati sababuha muqarin, ya, dan ya, sholat yang sebabnya itu menyertai, kal istisqa wal kusuf, ya, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan, dan sholat kusuf, sholat gerhana. Hanya saja sholat kusuf dan sholat gerhana ini kalau menurut Ibnu Hajar itu sebabnya mendahului, karena ada kemarau panjang dulu baru orang sholat kan, atau ada gerhana baru orang sholat. Jadi ini perbedaan
dalam menilai sholat istisqa dan kusuf itu sebabnya mendahului atau menyertai. Kalau yang bilang menyertai kan saat sholat istisqa itu ya masih belum ada hujan kan, jadi belum adanya hujan itu masih ada saat sholatnya dilaksanakan. Begitu juga sholat gerhana, saat sholat itu kan gerhananya masih ada, jadi dianggap itu menyertai. Ala kulihal, kalau sholatnya itu punya sebab yang mendahuluinya atau sebab yang menyertainya, fala yahrumani fi syai'in min hadhil awqat, maka tidak haram dikerjakan pada salah satu dari waktu-waktu ini, waktu yang 5 ini. Hada kulluhu fi ghairi harami Makkah. Semua ini ya, diharamkannya mengerjakan sholat yang tidak punya sebab yang mendahului atau yang menyertai di 5 waktu ini, itu semuanya itu berlaku selain di haram Makkah. Haram Makkah itu Masjidil Haram. Selain di Masjidil Haram, kalau di Masjidil Haram itu tidak ada larangan. Amma fihi fala tahrima mutlaqan. Adapun di Masjidil Haram maka tidak ada pengharaman secara mutlak. Nanti akan kita lihat dalil-dalilnya yang mengkhususkannya. Nah, 5 waktu itu al-awwal itu tadi disebutkan, yang pertama itu saat matahari terbit sampai dia naik sekira 1 tombak. Kalau di penjelasannya di sini kita lihat al-awwal waktu isfiroris syamsi, saat matahari itu kuning itu ada 2 macam ya. Kuning saat terbit, ada kuning saat mau terbenam. Kalau ini saat matahari itu kelihatan setelah terbit itu, ya kelihatannya warnanya itu kuning, masih bisa dilihat pakai mata itu. Ya, pagi-pagi, kalau sekarang katakan terbit itu sekitar jam 6, maka pas terbit itu, pas pertama kali dia nongol itu, warnanya kuning, masih belum silau kalau dilihat. Nah, pada waktu itu tidak boleh mengerjakan sholatnya. Sholat yang tidak punya sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Wa yastamirru at-tahrim ila an tartafi'a qadra sab'ati adru taqriban fima yadhar lana. Dan pengharaman itu berlanjut sampai matahari itu naik sekitar, ya kalau dalam nas Safinatun Najah itu sekitar 1 tombak. Nah, di sarahnya di sini disebutkan 1 tombak itu sekitar 7 hasta, 7 dirok. Nah, 1 tombak itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya, karena ukuran tombak itu kan beda-beda ya. Ada yang bilang 1 tombak itu 1 meter, ada yang bilang kalau 1 meter kayaknya agak nggak masuk akal ya. Kecuali pakai pendapat yang 2 tombak ya, karena ada hadisnya yang menyebutkan 2 tombak. Ada yang bilang 1 tombak itu sama dengan tinggi manusia beda-beda juga. Ada yang bilang sekitar 2 meter ya, lebih tinggi daripada manusia Indonesia. Kalau dalam kitab Nailur Roja disebutkan bahwasanya 1 tombak itu 7 hasta. 7 hasta itu kurang lebih 3 meter ya. Kalau 1 hasta itu 40 cm, maka dia 3 meter kurang. 2 meter 80-an, sekitar 80 cm. Jadi 280 cm. Jadi 2 meter lebih kalau mengikuti pendapat yang ada dalam kitab Nailur Roja. Nah, cara mengukurnya itu bagaimana? Cara mengukurnya tombaknya itu dipegang begini, pegang, kemudian dipegang pakai tangan ini sejauh mungkin dari badan kita. Kemudian ujungnya itu dilihat. Kalau matahari sudah melewati ujungnya, sudah sampai ke ujungnya, kemudian lebih tinggi dikit, maka itu berarti sudah sampai, sudah 1 tombak. Jadi 1 tombak itu begitu cara mengukurnya itu.
Satu tombak dalam pandangan kita, tombaknya itu kita pegang begini, seperti prajurit memegang tombaknya di hadapan tubuhnya untuk mengukur matahari itu tingginya seberapa. Makanya menurut Ana pribadi itu satu tombak itu kurang lebih 2 meteran lah ya. Kalau sampai hampir 3 meter itu berarti tinggi banget tuh mataharinya. Kalau 1 meter berarti rendah banget ya. Kan lebih rendah dari kita, 1 meter itu gimana untuk mengukur mataharinya. Jadi begitu. Nah biasanya para ulama kontemporer itu kalau ditanya tentang satu tombak itu mereka kemudian mengukurnya dengan waktu. Nah itu beda-beda juga itu. Ada yang menyebutnya 1/4 jam, ada yang bilang setengah jam dan sebagainya. Ala kulihal kalau matahari itu baru banget terbit itu nggak boleh sholat di situ sampai dia agak naik. Kalau mengambil pendapat yang 1/4 jam berarti 1/4 jam setelah dia terbit itu baru boleh sholat. Berarti itu sudah masuk waktu duha bagi yang mau sholat duha, maka di situ. Kalau mau lebih hati-hati ya lebih lama dikit, setengah jam atau 1 jam setelah matahari terbit. Gitu. Kemudian yang kedua, asani waktu bulughi syamsi wasatos sama. Yang kedua itu pada waktu ketika matahari itu sampai di tengah-tengah langit. Itu yang disebut dengan istiwa. Matahari berada di tengah-tengah langit antara timur dan barat. Jadi matahari naik dari timur ke atas sampai di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah antara timur dan barat, itulah istiwa. Kalau ada bayangan, maka bayangannya itu pasti di sebelah utara atau di sebelah selatan bendanya, tidak di sebelah barat atau timurnya. Kalau bayangannya sudah ada di sebelah timur, berarti mataharinya sudah bergeser ke sebelah barat, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Yang nggak boleh itu pada saat matahari pas berada di tengah-tengah. Jadi ini waktunya nggak lama ya. Waktunya nggak lama, hanya beberapa menit saja. Itu diharamkan untuk sholat. Kurang lebih ya mungkin sekitar 5-10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu haram untuk mengerjakan sholat yang tidak punya sebab yang mendahului atau yang menyertai. Wa yastamirru at-tahrim ila antasul, dan pengharaman itu berlanjut sampai matahari tergelincir ke arah barat. Wa yustasna waqta istiwa isyamsi yaumal jum'ah, dan dikecualikan dari waktu istiwanya matahari ini, waktu matahari berada di tengah-tengah ini, dikecualikan darinya hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat maka tidak haram mengerjakan sholat. Ya, di sini bahkan disebutkan fa innaha la tahrum fihi walau mimman la yahduru al jumu'ata. Ya, tidak haram mengerjakan sholat kalau hari Jumat, tidak haram mengerjakan sholat pada saat istiwa, walaupun yang mengerjakan itu adalah orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Yang tidak menghadiri sholat Jumat, misalnya sakit atau perempuan kan. Atau kalau di sini disebutkan begitu. At-talis yang ketiga, waktu isfirari syamsi walau mimman lam yusalli al-asr. Ya, yang ketiga, haram mengerjakan sholat itu pada saat matahari itu menguning. Ini menguning yang kedua berarti ya. Kalau tadi menguning yang pertama waktu terbit itu dibilang menguning juga. Kalau ini yang kedua. Yang kedua menguning, dia siap-siap mau tenggelam, itu hukumnya haram mengerjakan sholat di situ. Di sini ada keterangan walau mimman lam yusalli al-asr. Walaupun yang mengerjakan itu orang yang belum sholat asar. Nah, gimana itu cara memahaminya itu? Kalau belum sholat asar kan dia, kalau belum sholat asar saat matahari kuning kan tetap aja sholat. Maksudnya itu Allah alam, dia tetap saja wajib mengerjakan sholat asar, tapi dia berdosa karena mengakhirkan sholat asar sampai mataharinya itu menguning. Kalau dia tidak punya udzur,
ya, dia menunda pelaksanaan sholat asar sampai mataharinya menguning menjelang tenggelam, maka dia tetap wajib melaksanakan, tapi dia berdosa. Wa yastamirru at-tahrim ila an taghrub, dan pengharamannya itu berlanjut sampai matahari tenggelam. Ar-rabi, yang keempat, ba'da fi'li sholatis subhi. Makanya tadi di 5 waktu itu dibagi 2 ya. Yang 3 itu berhubungan dengan waktu. Yang 3 itu ya nomor 1, 2, 3 tadi. Ya. Yang 2 lagi yaitu nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan dengan perbuatan. Jadi haramnya itu karena sudah mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Yang pertama setelah mengerjakan sholat subuh. Jadi orang kalau sudah sholat subuh itu maka tidak boleh mengerjakan sholat sampai nanti masuk waktu duha, ya, sampai matahari itu sekitar 1 tombak tingginya itu. Jadi gitu, itu yang dimaksud dengan yang nomor 4 dan nomor 5 itu berhubungan dengan perbuatan. Jadi beda-beda, ini lain orang lain. Kan orang sholatnya mungkin beda, ada yang bangun duluan, sudah sholat subuh, maka setelah itu dia nggak boleh sholat. Kecuali nanti yang ada dalilnya ya. Yang ada dalilnya misalnya yang lupa sholat qobliyah subuh itu ada hadis yang menyebutkan boleh diqodho setelah sholat subuh. Tapi kalau nggak ada hadis, nggak ada dalilnya, maka kembali ke yang umum, yaitu nggak boleh setelah sholat subuh sholat. Wa yastamiru at-tahrim illa an tatla'a asy-syamsu, dan pengharaman ini berlanjut sampai matahari terbit. Maksudnya terbit dan agak tinggi. Kemudian yang terakhir, al-khamis, yang kelima, ba'da fi'li sholatil asri, setelah mengerjakan sholat asar. Walau kanat majmu'atan jam'a taqdimin, walaupun dia mengerjakan sholat asarnya itu pada saat duhur, karena dikerjakan secara jamak, ya di jamak takdim, jadi sholat asarnya digabung dengan sholat duhur di waktu duhur. Nah, kalau sudah mengerjakan sholat asarnya, maka dia tidak boleh sholat lagi. Karena ini yang nomor 4 dan nomor 5 ini berhubungan dengan perbuatan, bukan berhubungan dengan waktu. Yang nomor 4, barang siapa sudah mengerjakan sholat subuh, maka tidak boleh mengerjakan sholat yang tidak ada sebab yang mendahului atau yang menyertai. Gitu juga barang siapa yang mengerjakan sholat asar, walaupun dikerjakannya di waktu zuhur karena jamak takdim, maka tidak boleh mengerjakan sholat yang tidak punya sebab yang mendahului atau yang menyertai. Wa yastamiru ila an taghruba asyams, dan berlanjut, ya, pengharaman ini berlanjut sampai matahari terbenam. Ini penjelasan dalam kitab Nailur Raja. Nah, selanjutnya kita akan lihat dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri hatta taghruba asy-syams wa anis salati ba'das subhi hatta tatla'a asy-syams. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat setelah asar, setelah mengerjakan sholat asar, hatta taghruba asy-syams, sampai matahari tenggelam. Dan melarang untuk sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ini diantara hadisnya. Kemudian hadis lain yang menjadi dalil juga diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataharra ahadukum fa yusalli 'inda tulu'i syamsi wala 'inda ghurubiha. Janganlah seorang dari kalian itu sengaja mengerjakan sholat pada saat matahari terbit
dan pada saat matahari tenggelam. Berarti ini larangan untuk mengerjakan sholat pada saat matahari terbit dan pada saat matahari terbenam. Kalau yang hadis yang sebelumnya itu larangan mengerjakan sholat setelah mengerjakan sholat subuh dan setelah mengerjakan sholat asar. Hadis lainnya yang menjadi dalil, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha. Ini perkataan sahabatnya. Uqbah ibnu Amir, sahabat Uqbah itu mengatakan 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Au an naqbura fihinna mautana, atau untuk memakamkan orang-orang yang mati di antara kami di dalamnya. Jadi ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kaum muslimin untuk mengerjakan sholat dan memakamkan orang mati. Apa itu? Hina tatla'a asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a, pada saat matahari itu terbit ya dan kelihatan jelas, jadi sudah kelihatan bundar begitu, hatta tartafi'a, sampai dia itu meninggi ya. Wa hina yaqumu qa'imul dhahirati hatta tamila syams. Yang kedua, pada saat tengah siang, yaqumu qa'imud dhahira ini ringkasnya pada saat tengah siang, jadi saat istiwa itu. Hatta tamila asyamsu, sampai matahari itu condong ke arah barat. Wahina tadayyafu asyamsu lil ghurubi hatta taghrub. Dan saat matahari itu condong maksudnya itu sudah sudah bersiap-siap untuk tenggelam ya. Dan di sini tadayyafu asyamsu lil ghurub, dia condong untuk tenggelam, dia siap-siap untuk tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Itu 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Nah, ini kumpulan dari hadis-hadis inilah yang kemudian darinya disimpulkan ada 5 waktu yang di dalamnya itu diharamkan untuk mengerjakan sholat. Yang dimaksud sholat di situ sholat yang tidak punya sebab yang mendahulunya atau sebab yang menyertainya. Ya. Adapun dikecualikannya waktu istiwa pada hari Jumat itu hadisnya adalah ini apa? Lakin istasna min dalika as-shalat di Makkah. Oh, ini yang dikecualikan sholat di Masjidil Haram ya. Ya, pengecualiannya kan ada 2. Pengecualian pengharaman sholat di 5 waktu itu yang dikecualikan itu ada 2. Yang pertama tempat, ya. Yang kedua waktu. Kalau tempat itu yang dikecualikan adalah Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram maka nggak ada waktu yang dilarang untuk sholat. Jadi boleh sholat sepanjang siang atau malam, kapan saja boleh sholat. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Wahai Bani Abdu Manaf itu salah satu kakeknya Nabi. Jadi yang dimaksud di sini ya sebagian dari Quraisy, termasuk Bani Hashim itu bagian dari Bani Abdu Manaf. Mereka kan Bani Hashim itu termasuk yang mengurusi pelaksanaan ibadah haji, mengurusi Masjidil Haram sejak zaman Jahiliyah, mengurusi Ka'bah sejak zaman Jahiliyah. Ya, makanya mereka yang sabda Nabi ini ditujukan kepada mereka, wahai Bani Abdu Manaf, wahai
keturunannya Abdul Manaf yang punya wewenang untuk mengurusi Masjidil Haram itu ya. La tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Janganlah kalian melarang seseorang bertawaf di rumah ini. Jangan melarang seorang untuk bertawaf di rumah ini, wasalla, dan melaksanakan sholat, ayyata sa'atin, kapan saja sya'a dia mau. Kapan saja dia mau tawaf, kapan saja dia mau sholat, jangan dilarang. Baik itu pada malam hari maupun pada siang hari. Nah, sekarang yang menguasai Ka'bah, Masjidil Haram tentu saja bukan dari Bani Abdul Manaf, ya, bukan dari Quraisy, tetapi larangan ini masih tetap berlaku. Jadi makanya Masjidil Haram terbuka 24 jam. Pelataran Ka'bahnya juga terbuka 24 jam. Orang bisa tawaf dan sholat kapan saja dia mau. Kecuali pas waktu sholat jamaah. Ya, pas waktu sholat jamaah di stop sebentar, habis itu ya lanjut lagi. 20 jam, 24 jam orang itu bertawaf di sekitar Ka'bah. Ya. Itu diantara hadis yang mengecualikan Masjidil Haram. Kemudian ada hadis lain yang bunyinya la salata ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu wala ba'dal fajri hatta tatla'a asy-syamsu illa bi Makkah. Illa bi Makkah, illa bi Makkah. Tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam, dan tidak ada salat setelah salat fajar sampai matahari terbit kecuali di Mekah. Kecuali di Mekah, kecuali di Mekah, ya. Adapun dikecualikannya waktu Jumat, ya, waktu istiwa pada hari Jumat, itu disebutkan di sini wadzalika listihbabis shalah liman jaa ilal jumu'ati hatta yakhruja al imam. Kenapa dikecualikan hari Jumat itu? Karena ya, orang yang datang untuk menghadiri sholat Jumat itu disunahkan baginya untuk mengerjakan sholat sebanyak-banyaknya hatta yakhruja al-imam, sampai imam itu keluar, sampai khotibnya itu naik ke atas mimbar itu. Jadi dia sebanyak yang dia bisa kerjakan sholatnya, dia boleh mengerjakan sholat itu. Jadi nggak apa-apa pada waktu istiwa mengerjakan sholat itu. Nah, itu didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seorang laki-laki itu mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu ma istata'a min tuhrin, dan dia bersuci dengan semampunya, ya, dengan semaksimalnya dia bersuci. Wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia memakai minyaknya sendiri. Au yamussu min tibi baitihi, atau dia menyentuh minyak wanginya, minyak wangi yang ada di rumahnya. Maksudnya kalau minyak wanginya sendiri nggak ada, maka dia pakai minyak wangi istrinya. Ya, perempuan kan boleh pakai minyak wangi, tapi di rumah. Jadi laki-laki kadang-kadang parfumnya habis, maka nggak apa-apa pakai punya istrinya. Tsumma yakhruj, kemudian dia keluar, wala yufarriqu baina itsnaini, kemudian dia tidak memisahkan di antara dua orang. Maksudnya dia keluar terus masuk ke dalam masjid, kemudian nggak misah-misahin orang. Itu menunjukkan dia datangnya itu lebih awal, jadi shopnya masih pada kosong. Karena kalau sudah rame biasanya, ya, kalau sudah rame itu kita kalau pengen duduk di shop yang depan itu biasanya kita harus melangkahi orang-orang yang sedang duduk. Jadi kita permisi, kita misahin di antara dua orang yang sedang duduk. Maksudnya begitu. Jadi ini ungkapan fala yufarriqu baina itsnain ini menunjukkan dia datangnya itu lebih awal. Dia tadi mandi, bersuci dengan sebaik-baiknya, memakai minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Itu maksudnya berangkatnya itu lebih awal. Jadi enggak
nggak ngusirin orang yang sedang duduk, atau nggak ngelangkahin orang yang sedang duduk yang lebih datang duluan. Karena banyak orang yang datang duluan tapi nggak mau duduk di sop yang depan, akhirnya yang datang belakangan yang tahu bahwasanya duduk di sop yang lebih awal itu fadilahnya lebih besar, mau nggak mau harus melangkahi mereka yang datang duluan itu. Begitu maksudnya. Jadi intinya dia datang duluan sehingga tidak terjadi itu. Dia nggak pakai ngelangkahin orang yang sudah duduk. Summa yusolli maka tabalahu atau makutibalahu. Kemudian dia mengerjakan sholat sebanyak yang ditetapkan baginya, ditakdirkan oleh Allah baginya. Summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam saat imam berbicara, maksudnya saat khatib berkhutbah, dia diam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra, kecuali akan diampuni, akan dihapuskan dosa-dosanya antara dia dan Jumat yang lainnya, antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Nah, hadis ini menunjukkan diantaranya adalah anjuran untuk memperbanyak sholat, karena di situ ada diantara perkataan Nabi, summa yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia mengerjakan sholat. Setelah sampai di masjid dia sholat sebanyak-banyaknya ya, sampai imam naik ke atas mimbar. Ya, kalau imamnya sudah mulai khutbah, maka dia berhenti sholat mendengarkan khutbahnya. Barang siapa yang mengerjakan itu, selain juga tadi bersuci, memakai minyak wangi, ya, kemudian datang lebih awal, maka pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dosa-dosanya itu akan diampuni. Dosa-dosa antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Nah, ini anjuran untuk banyak mengerjakan sholat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Dan itu artinya ya nabrak waktu istiwa itu, karena biasanya sholat Jumat itu dimulai saat masuk waktu zuhur. Jadi sholat-sholat yang dimaksud di situ ya diantaranya itu pas istiwa, pas matahari berada di tengah-tengah. Makanya dikecualikan. Hari Jumat dikecualikan. Hari lainnya yang mendukung pengecualian ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha salat nisfan nahari illa yaumal jumu'ati. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membenci salat pada tengah siang. Ya, beliau tidak suka mengerjakan salat pada tengah siang illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Waqala, dan beliau bersabda, inna jahannama tusajjaru illa yaumal jum'ah. Sungguhnya jahanam itu dinyalakan pada tengah siang, maksudnya, kecuali pada hari Jumat. Nah, Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini mursal, ya. Mursal artinya antara ada yang terputus di situ dalam rentetan sanadnya. Dia terputus di bagian atasnya itu sebelum Nabi, makanya disebut mursal. Jadi mursal itu dhaif sebetulnya, tapi ini menguatkan hadis yang tadi saja, sebagai penguat saja, jadi nggak apa-apa dipakai. Kemudian terakhir ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW naha anis salati nisfan nahari hatta tazula asy-syamsu illa yaumal jumu'ah. Rasulullah SAW melarang untuk sholat di tengah siang pada waktu istiwa hatta tazula asy-syamsu, sampai matahari tergelincir ke arah barat, illa yaumal jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Jadi ini isinya mirip-mirip ya. Jadi walaupun ada beberapa yang hadisnya itu dari segi sanad dhaif, tapi dari segi matan, dari segi isi ya saling mendukung satu sama lain. Baik, ikhwas sekalian, ini tentang waktu-waktu yang di dalamnya diharamkan untuk mengerjakan sholat.
Ada 5 waktu, tadi sudah kita jelaskan. Kita akan membicarakan 2 fasal lagi, pendek-pendek ya. Yang selanjutnya adalah faslun fi sakatatis shalah. Faslun fi sakatatis shalah. Sakatat itu jamak dari saktah. Saktah itu artinya diam. Dalam ilmu tajwid itu ada saktah, diam sejenak tanpa menarik nafas. Itu dalam tajwid. Kalau di sini saktah dalam sholat, artinya diam sejenak di dalam sholat. Fi sakatatis sholat. Pembahasan tentang diam-diamnya sholat. Jadi di dalam sholat itu ada waktu-waktu yang dianjurkan untuk diam, gitu maksudnya. Nah itu ada 6 tempat. Sakatatus sholati sittun, diam-diamnya sholat atau waktu-waktu yang di dalamnya imam terutama ya. Imam dianjurkan untuk diam sejenak, itu ada 6. Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'a'il iftitah. Yang pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Jadi setelah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu diam sebelum doa iftitah. Baik dia membaca doa iftitah atau enggak. Kalau dia membaca doa iftitah sebetulnya ya nyambung ya diamnya, karena saat dia membaca doa iftitah itu kan dia tidak kedengaran oleh makmumnya. Tapi kalau setelah takbir dia langsung membaca Al-Fatihah, membaca bismillah terutama, maka kalau dia membaca ta'awud masih enggak dikeraskan kan pada sholat yang dikeraskan. Maka dianjurkan untuk diam sejenak. Jadi biar makmumnya itu takbir dulu. Jadi jangan langsung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, jangan begitu. Tapi Allahu Akbar, diam sejenak. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Kalau dia tidak membaca doa iftitah. Ya. Kalau dia membaca doa iftitah maka otomatis dia kayak diam. Walaupun sebetulnya dia membaca. Kemudian yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awud. Yang kedua antara doa iftitah dan ta'awud. Jadi setelah selesai doa iftitah, sebelum membaca ta'awud, karena itu bacaan yang beda, maka disunahkan untuk diam sejenak. Kemudian baru ta'awud. Yang ketiga, baina al-fatihah wa ta'awud. Atau baina ta'awud wal fatihah. Harusnya begitu. Antara ta'awud dan al-fatihah. Ta'awud itu bukan bagian dari al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya menurut sebagian ulama Syafi'iyah itu harus dipisahkan biar enggak dikira itu bagian dari Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya baina akhiril Fatihah wa amin, antara akhir Fatihah dengan amin. Nah, amin juga bukan bagian dari Fatihah. Amin bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya biar nggak dikira itu bagian dari Al-Fatihah, diselai dengan diam sejenak. Jadi kalau sudah walaupun amin, gitu, diam sejenak. Jangan disambung. Gitu maksudnya ya. Kemudian wabaina amin wasurah, antara amin dan surat. Surat itu maksudnya selain surat Al-Fatihah. Surat-surat lain, kalau orang Indonesia biasanya surat-surat pendek ya, itu yang dibaca setelah Al-Fatihah. Jadi berarti antara amin dan surat selain Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir wabaina surah war ruku'. Yang terakhir antara surat selain Al-Fatihah itu dan ruku'. Jadi kalau sudah selesai baca suratnya jangan langsung takbir ruku'. Jadi berhenti sebentar, kemudian baru takbir untuk ruku'. Oke, kita lihat syarahnya. Sakatatus salat, diam-diamnya salat. Ini syarahnya tidak terlalu banyak. Istamala hadal fasl ala bayani anna sakatat allati yusannu lil musalli
an yaskutaha fi sholati sittun. Pasal ini memuat pembahasan ya, yang berisi penjelasan bahwasanya diam diam yang dianjurkan, yang disunahkan. Jadi hukumnya ini sunnah ya. Ini penting, keterangan ini penting karena hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah saja. Yang disunahkan bagi orang yang sholat ya untuk diam itu ada 6 tempat. Nah, diamnya itu seberapa lama? Wa kulluha biqadri subhanallah. Semuanya itu diamnya itu sekadar ucapan subhanallah. Jadi enggak panjang-panjang. Diamnya enggak lama-lama amat. Cuma seperti selama orang membaca subhanallah saja. Illa allati baina amin was surah, kecuali antara amin dan surat yang lain selain Al-Fatihah. Kalau antara amin dan surat tambahan, fayundabu lil imami fil jahriyati an yutawwilaha biqadril Fatihah. Maka disunahkan bagi imam, dianjurkan bagi imam dalam sholat-sholat jahriyah untuk memanjangkan diamnya itu sekadar atau selama kira-kira bacaan Al-Fatihah. Kenapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu wajib, baik bagi imam maupun bagi makmum. Baik dalam sholat yang dibaca sir, ya, dibaca kedengaran dirinya sendiri saja, maupun dalam sholat yang imamnya itu membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya itu dengan keras, disebut sholat jahriyah. Ya. Jadi makmumnya nggak bisa mencukupkan diri dengan bacaan Al-Fatihahnya imam. Itu gitu dalam mazhab Syafi'i dan juga banyak mazhab yang lain yang menganut pendapat ini. Makanya dianjurkan bagi imam setelah selesai Al-Fatihah semuanya bunyi amin, kemudian imamnya diam agak lama. Diamnya ini pas di sini ini diamnya agak lama, jadi tidak selama membaca subhanallah, itu terlalu pendek. Tapi diam agak lama, kira-kira sampai makmumnya itu dapat waktu untuk membaca Al-Fatihah. Karena hukumnya wajib. Begitu ya. Tapi itu tidak, diamnya itu nggak wajib ya. Itu sunnah. Jadi dianjurkan saja. Walaupun tentu saja di sini nanti ada khilaf ya, karena nggak ada dalil khususnya yang menunjukkan hal itu. Tapi begitu, dalam mazhab Syafi'i memang begitu. Jadi jangan heran nanti kalau imamnya setelah amin kok diemnya lama banget, ini nggak cepet-cepet baca surat baru gitu kan. Itu memang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, imamnya itu untuk diem agak lama, memberi kesempatan makmumnya untuk membaca Al-Fatihah. Jadi biar nggak tumpang tindih, biar nanti pas imamnya itu baca surat tambahan, itu makmumnya sudah selesai baca Al-Fatihah. Jadi diam, mereka diam dengerin surat yang baru. Kalau enggak, nanti akan tumpang tindih. Pasti begitu. Misalnya habis amin, imamnya langsung baca misalnya surat Al-Qari'ah. Nanti imamnya baca Al-Qari'ah, makmumnya baca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya dianjurkan imamnya itu diam agak lama ya setelah amin. Gitu ya. Kita lihat dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah berkata, hafidtu saktataini fi sholati. Saya mengingat 2 diam dalam sholat. Mengingat dari Nabi itu 2 diam. Ini menurut Samurah. Saktatan idza kabbara al-imamu hatta yaqra. Ya. Yang pertama itu diam ketika imam itu sudah bertakbir. Setelah dia bertakbir, dia diam sampai dia membaca. Maksudnya membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbir nggak langsung baca Al-Fatihah.
Setelah takbir kan ada sunnah membaca doa iftitah. Kalau toh tidak membaca doa iftitah, maka diam dulu sebentar, ngasih kesempatan makmumnya untuk takbir. Wasak tatan ida faragha min fatihatil kitab wasuratin indar ruku. Dan diam yang kedua itu saat imam itu sudah selesai membaca Al-Fatihah dan surat yang lain pada saat mau ruku. Ya, hadis ini menunjukkan apa namanya, kan tadi disebutkan ada berapa diamnya itu? Ada 6. Ini menunjukkan yang nomor 1 dan nomor berapa? Nomor 5. Nomor 6 ya, nomor 1 dan nomor 6 kan. Ya, nomor 6 itu antara surat dan ruku. Hadis ini menunjukkan yang nomor 1 dan nomor 6. Oke. Kemudian redaksinya ini ada macam-macam, diriwayatkan oleh Abu Daud juga. Ya, ada redaksinya itu yang bunyinya kana yaskutu saktataini ida istaftaha wa ida faragha minal qira'ah kulliha. Rasulullah SAW itu dulu ya diam 2 kali. Yang pertama saat beliau membuka sholat takbiratul ihram, kemudian ketika beliau sudah selesai dari bacaan semuanya, sudah selesai. Ini sama dengan redaksi yang pertama. Kemudian ada yang redaksinya begini, masih riwayat Abu Daud. Annahu hafidha annahu Samurah, bahwasanya Samurah itu hafidha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saktatain. Ya, mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 diam. Saktatan ida kabbaro, diam saat beliau sudah takbir, wasaktatan ida faragha min qiraah, dan diam saat beliau selesai membaca. Membaca apa? Membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan di sini disebutkan saat selesai membaca Al-Fatihah, ini berarti ini kan ujung Al-Fatihah ya. Berarti ini menunjukkan yang satu lagi. Karena di sini dalam redaksi ini ya, 2 diam itu yang pertama sama semuanya takbiratul ihram, tapi yang kedua ini beda. Yang kedua ini bukan setelah selesai membaca semuanya, tapi setelah selesai membaca Al-Fatihah sebelum mengucapkan amin itu diam sejenak. Berarti yang nomor berapa itu? 1, 2, nomor 4. Jadi nomor 1, nomor 4, nomor 6 ya. Oke. Ya, ada redaksi yang lain kurang lebih sama. Nah, dari redaksi tadi, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi dengan redaksi yang bermacam-macam, itu dapat disimpulkan itu adalah dalil dari yang nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Ya. Hadis sakatat al-madkurah faqad ukhidha nisfuha min riwayati hadal hadis. Diam yang 6 itu, diam di 6 tempat itu, separuhnya itu diambil dari riwayat-riwayat hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu dari Samurah bin Jundub ya. 3 di antaranya yaitu yang nomor 1, nomor 4, nomor 1 itu diam atau saktah antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Itu disebutkan dalam salah satu riwayat hadis Samurah. Kemudian nomor 4 antara Al-Fatihah dan Amin. Kemudian nomor 6 antara selesai membaca surat tambahan dan ruku. Nah, 3 yang lainnya nggak ada dalilnya. Nah, yang 3 ini saja, yang nomor 1, 4, dan 6 ini, kalau di dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sendiri, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Ini disebutkan wal hadis sahahahu ghairu wahidin min ahlil ilmi kama taqaddama. Hadis-hadis ini disahihkan oleh lebih dari 1
ahli ilmu. Jadi ada yang mensahihkan hadis-hadis ini. Artinya ya ada juga yang menganggapnya sebagai hadis dhaif. Itu biasa di antara para ulama hadis. Mereka kadang-kadang berselisih pendapat dalam menilai satu hadis. Ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak sahih, berarti dhaif. Dan di sini disebutkan nggak cuma satu yang mensahihkan, berarti yang tidak mensahihkan banyak. Tapi bukan berarti seandainya dia itu hadisnya dhaif, bukan berarti nggak bisa digunakan. Wa ala fardi dha'fihi fahada min babil fadail allati yajuzu al-amal bil hadis dhaif fiha ma lam yashtadda dha'fuhu. Dan seandainya kita menganggap hadis ini itu dhaif, maka ini itu termasuk bab fadail. Fadail itu artinya tambahan-tambahan. Jadi fadailul amal, amalan-amalan tambahan. Kan ini kan nggak berbicara tentang rukun sholat. Jadi bukan amalan-amalan pokok kalau dalam sholat. Ini amalan-amalan tambahan. Amalan-amalan tambahan. Nah dalam bab fadail itu, fadailul amal itu, ya banyak ulama yang membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif allati yajuzu al-amal bil hadis dhaif fiha, yang di dalamnya itu boleh diamalkan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu menurut banyak ulama, diantaranya Imam An-Nawawi kalau dari madhab Syafi'i, ya Imam Nawawi itu pensyarah hadis Sahih Muslim, itu beliau menyatakan dalam kitab Al-Adhkar itu boleh mengamalkan hadis-hadis dhaif, walaupun ada syaratnya ya tentu saja. Syaratnya diantaranya kedhaifannya itu tidak parah, ya. Dan diamalkannya itu pada bab fadhail, dalam bab ibadah-ibadah tambahan, bukan yang pokok dan tidak berhubungan dengan hukum. Jadi nggak terkait dengan hukumnya haram atau halal, enggak. Jadi begitu. Seandainya kita terima pendapat yang mengatakan bahasanya di sini dhaif, tentu saja dia boleh diamalkan. Wa huwa huna kadzalika, dan kenyataannya memang ini adalah isinya itu tentang amalan-amalan tambahan. Karena ini kan cuma ngomongin tentang diam, ya. Diamnya imam terutama pada saat sholat itu menurut ulama Syafi'iyah itu ya ada di 6 tempat, walaupun nanti beberapa ulama Syafi'iyah menyebutkan ada 4, ya. Misalkan di Al-Majmu' itu, Al-Majmu' Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' itu menyebutkan cuma ada 4 tempat. Dalam Al-Majmu' disebutkan yustahabbu indana arba'a sakatatin lil imam fi shalah al-jahriyah. Dianjurkan menurut kita mazhab Syafi'i 4 diam bagi imam, 4 saktah bagi imam dalam sholat yang dibacanya keras. Ya, 4 tempat ya yang di dalamnya imam disunahkan untuk diam itu menurut Imam An-Nawawi berarti 4 dari yang 6 tadi, berarti yang 2 nggak ikut. Yang 2 yang nggak ikut itu antara doa iftitah dan ta'awud. Kemudian antara ta'awud dan Al-Fatihah itu nggak disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ini kita fikih Syafi'i juga ya, Al-Majmu'. Jadi begitu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwasanya dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu disimpulkan 3 dari 6 ya, nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Nah, yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 5 dalilnya apa? Wassalasa al-baqiyah wahiyya as-saniyah. Ya, 3 yang tersisa yaitu yang nomor 2. Nomor 2 itu antara doa iftitah dan ta'awud. Kemudian yang nomor 3 antara ta'awud dan Al-Fatihah. Kemudian yang kelima antara amin
dan surat itu dalilnya nggak dari hadis, itu diambilnya ala tariqil qiyas ala salasah al-madhkurah bi jami'i al-fasli bainaha wa baina ma ba'daha. Itu yang tiga ini pendalilannya itu dari kias ya, dengan menggunakan kias. Jadi nggak ada hadisnya yang menunjukkan secara baik itu hadis sahih maupun hadis dhaif yang menunjukkan secara eksplisit bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diam di posisi ini antara iftitah dengan ta'awud, antara ta'awud dengan al-fatihah, kemudian antara amin dengan surat tambahan. Nah itu diambilnya dari kias. Karena dari kias makanya tidak heran tadi kalau Imam Nawawi dalam Al-Majmu' itu nggak menyebutkan yang dua ya, nomor 2 dan nomor 3 tidak ada. Tapi yang nomor 5 ada, karena itu punya dari lain yang lebih kuat ya. Yang tadi sudah Anda sebutkan, yang menurut para ulama Syafi'iyah dianjurkan untuk diam agak lama antara amin dengan surat tambahan bagi imam pada sholat jahriyah, karena memberi kesempatan untuk makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, ala kulli hal nanti dalam bab sakatat ini tentu saja banyak khilaf di antara para ulama dari madhab yang 4 ya. Yang disepakati di antara madhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi itu diam setelah takbiratul ihram. Itu karena itu ada dalilnya yang khusus. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, kurang lebih begitu ya, saya mendengar engkau itu diam setelah takbir. Nah, kemudian Abu Hurairah itu nanya, baca apa itu pas diam itu? Kemudian dikasih tahu oleh Nabi, Rasulullah pas diam setelah takbiratul ihram itu baca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu sampai habis. Itu hadisnya sahih. Makanya disepakati dalam disepakati oleh madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang di awal itu memang disunahkan ya. Karena itu sebetulnya nggak diam. Sebetulnya itu adalah membaca doa iftitah. Nah kalau Imam Malik memahaminya ya nggak diam, itu berarti nggak bisa dibilang diam karena itu kan baca gitu. Kalau dalam madhab Maliki itu nggak ada diam, saktah dalam sholat itu nggak ada. Jadi yang paling banyak saktahnya itu madhab Syafi'i, maksimal ada 6 ya, 4 atau 6, dan dari 4 itu yang berdasarkan hadis itu hanya 3, selebihnya berdasarkan qiyas atau berdasarkan dalil yang lainnya, hujah yang lain yang tadi sudah disebutkan. Kalau dalam madhab Hanafi hanya saktah itu hanya setelah takbiratul ihram saja. Dalam madhab Hambali ada 3 ya, setelah takbiratul ihram, kemudian setelah Al-Fatihah dan sebelum ruku gitu dalam madhab Imam Ahmad ya. Ba'da takbir wa ba'da Al-Fatihah wa ba'da as-surah. Jadi lumayan persamaan dengan madhab Syafi'i, lumayan banyak ya, madhab Hambali ini. Ada satu lagi ikhwan sekalian yang mau kita baca, tapi ini enggak panjang. Faslun fil arkan allati talzamu fiha at-tuma'ninah. Pasal tentang rukun-rukun yang di dalamnya itu harus tumakninah. Nah, ini tumakninah dan tempat-tempatnya ini sebenarnya sudah dibahas di rukun-rukun sholat ya. Di sini hanya ditegaskan kembali bahwasanya ada 4 rukun yang di dalamnya itu wajib tumakninah. Al-arkan allati talzamuhu fiha at-tumakninah itu arba'atun. Rukun-rukun sholat ya. Yang di dalamnya itu harus tumakninah itu ada 4.
Yang pertama, ruku. Saat ruku harus tumakninah. Sudah dijelaskan ya pada waktu pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kemudian yang kedua, al-i'tidal, saat i'tidal. Kemudian was-sujud, saat sujud. Kemudian yang keempat, wal julus baina as-sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Di 4 rukun itu ya wajib tumakninah. Jadi nggak boleh asal ruku, asal i'tidal ya tanpa diam sejenak ya. Jadi ya, harus diam sejenak saat ruku. Allahu Akbar, diam sejenak. Ya, sami Allahu liman hamidah, diam sejenak. Kalau bisa sambil membaca bacaannya, kalau ruku baca tasbih, kalau i'tidal bacaannya ada, kalau sujud ya baca tasbih, kalau duduk baca doa, ada bacaan-bacaannya. Jadi begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i bacaan-bacaan itu semuanya sunnah, tidak ada yang wajib. Oke. Kemudian dijelaskan at-tuma'ninatu ya sukunun ba'da harokatin bihaitu yastaqimu kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tuma'ninah itu artinya diam setelah bergerak. Jadi bergerak dari berdiri ke ruku itu kan bergerak kan. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar sama Allahu hendak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu enggak ada tumakninah berarti. Dia harus diam walaupun cuma sebentar. Sebentar itu batasannya sepanjang apa? Sepanjang bacaan subhanallah. Baca subhanallahnya wajar ya. Jangan subhanallah cepat-cepat. Subhanallah gitu. Jadi minimal segitu ya. Diamnya segitu. Jadi tumakninah itu artinya diam setelah bergerak. Jadi ya, jangan nyambung gerakannya itu. Jadi ada hadis yang mengatakan sholat itu nggak boleh disambung, nggak boleh nyambung sholat itu. Maksudnya begitu. Jadi antara ruku dengan i'tidal, dengan sujud, dengan duduk itu nggak boleh gerakannya itu nyambung. Harus diselai dengan diam. Nah diam itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu disebut dengan tumakninah. Makanya di sini disebutkan tumakninah itu diam setelah bergerak. Sukunun ba'da harokatin. Bihai itu yastaqimu kullu udwin. Di mana semua anggota tubuh itu diam. Ya. Yastaqimu kullu udwin mahallahu. Semua anggota tubuh itu berada di tempatnya. Kan nanti kalau ruku dia sudah ada tempatnya di mana, kalau berdiri di mana begitu. Nah, panjangnya itu biqadri subhanallah. Panjangnya itu kira-kira sekadar bacaan subhanallah. Ini tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut karena ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Baik, ikhwan sekalian, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mudah-mudahan diampuni, diluruskan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, dibuahkan ilmu yang seluas-luasnya dan diberikan berkah di dalam ilmu yang kita pelajari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.